Ya, Indah di Bogor. Sehat selalu Indah. Ya, yuk berdoa terlebih dahulu ya. Sudah lumayan banyak yang join. Bapak terima kasih buat hari ini hamba-Mu masih terus diberi kepercayaan. Kami percaya Engkau punya pesan buat setiap kami supaya kami semakin dewasa di dalam Engkau, pengenalan akan Engkau, bahkan firman itu akan menuntun setiap kehidupan kami Bapa. Kami tidak mau Tuhan iblis mengambil celah dalam kehidupan kami karena kurangnya pengenalan akan Engkau. Biarlah Kau berkati bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, ada Grace, Ria ya. Pagi ini, siang ini ya, sudah agak siang juga ya. Saya akan berkhotbah tentang bagaimana iman tanpa perbuatan itu adalah mati ya. Seringkali orang tuh bertanya gini, Bu, kalau sudah beriman, masa kita ndak boleh cek-cek perbuatannya ndak ada, kita ndak boleh cek handphone suami supaya suami sadar, terus kita hari ini hukum dia dan sebagainya. Kan katanya iman tanpa perbuatan. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan itu bukan perbuatan seperti yang kita lakukan, kita pikirkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan, saudara tahu perbuatan orang benar itu apa? Salah satunya, ya kita berdoa, itu sudah perbuatan. Waktu kita melakukan iman ya, waktu kita hari ini punya pengharapan, itu satu perbuatan. Nah, perbuatan orang benar itu contohnya bersukacita. Nah, itu perbuatan orang benar. Kalau kita beriman bahwa Tuhan itu pasti tolong saudara, maka perbuatan kita apa? Ya harus bersukacita, mengucap syukur. Itu salah satu perbuatan kita. Jadi sekali lagi, perbuatan kita itu tetap mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita. Nah, kalau kita merasa bahwa kita perlu cek suami kita di mana, balik lagi, itu perbuatan kita. Tapi perbuatan orang benar itu selalu mengandalkan Tuhan. Makanya iman kalau disertai perbuatan orang benar, baru iman itu hidup. Nah, kita belajar bagaimana seorang Abraham yang dikatakan, buka dulu ya. Karena hari-hari ini banyak orang mulai putar otak terus juga. Dia pikir kita juga harus action. Enggak. Kalau Tuhan yang berperang, kita disuruh diam, tapi diamnya kita itu tetap dalam diam tanda kutip. Harus didukung dengan perbuatan orang benar. Makanya orang benar itu perbuatannya tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan, mempercayai firman itu perbuatan. Tangkap ya. Jadi bukan kita putar otak terus perbuatan kita, bukan itu. Kalau perbuatan kita hari ini bisa mengucap syukur, ada damai, ada sejahtera, maka respon kita pasti benar. Contohnya kalau kita disakiti, ya kita percaya bahwa suami kita itu adalah suami yang baik. Tuhan sudah mengubah, bukan bagian kita lagi. Maka perbuatan kita hari-hari ini apa? Ya tetap mengampuni perbuatan orang benar, mengasihi. Kalau kita percaya bahwa suami kita itu sudah di tangannya Tuhan, maka perbuatan kita ya harus mengampuni. Itu perbuatan orang benar. Nah, Yakobus 2 ayat 20, supaya saudara tidak rancu, nanti saya ajari 3 step. Bagaimana sih iman disertai perbuatan supaya hidup? Kalau iman aja percaya tanpa disertai perbuatan orang benar, maka iman kita ini hanya mati. Saudara cuma percaya tapi actionnya, perbuatannya tidak didukung. Dua ini harus jadi satu kesatuan. Ada iman, ada perbuatan. Nah, kita belajar bagaimana Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. Ya, saudara lihat bagaimana Kitab Yakobus berkata gini, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Tangkap ya, iman tanpa perbuatan, imannya jadi nol.
Nggak ada punya power apa-apa. Makanya banyak orang yang beriman itu nggak ada dampaknya melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan karena imannya nol. Imannya mati. 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Abraham itu dibenarkan, makanya malaikat memberkati Abraham itu sudah tidak segan-segan lagi, karena yang diperhitungkan perbuatannya Abraham. Perbuatannya Abraham itu apa? Percaya. Dia sudah tidak pakai pikiran lagi, tidak masuk akal sekalipun, dia tetap punya perbuatan melangkah. Sekalipun disuruh bunuh, tidak masuk akal anaknya sendiri, dia tetap memilih untuk menjalani semua ini. Saya percaya kalau Abraham itu tidak punya rasa sukacita, damai. Waktu Tuhan berkata, Abram, serahkan anakmu kepadaku sebagai korban di Gunung Moria. Kira-kira Abraham marah enggak? Waktu disuruh bunuh pisaunya, siapkan, Ishak dicancang, ya diikat. Dia lihat, tuh kok Tuhan enggak segera menolong. Kira-kira Abraham marah enggak sama Tuhan? Tapi iman Abraham disertai dengan perbuatan. Dia enggak marah, dia tetap tenang, dia tetap percaya, dia tetap punya hati yang damai, dia tetap taat. Itulah perbuatan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi gini, imanmu sama Tuhan itu harus didukung oleh perbuatan orang percaya, ya. Jadi kalau Abraham hari itu dia cuma percaya sama Tuhan, tapi waktu dia berpikir ini tidak masuk akal. Masa sih orang tua disuruh bunuh anak? Perintahnya Tuhan tidak masuk akal. Mungkin hari ini juga kita semua tidak masuk akal. Kok enak ya Tuhan? Yang salah suami saya, yang salah istri saya, mertua saya disuruh berkata maaf, disuruh ngampuni tanpa batas, mengasihi tanpa syarat. Bego sekali Tuhan, tidak masuk akal. Kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak masuk akal buat kita, saudara. Mungkin hari ini engkau disuruh, hari ini berpikir, sudahlah di saat kelemahanmu lah, kuasaku jadi sempurna, jadi siap aja jalani kelemahan. Mungkin itu semua tidak masuk akal, tapi kita memilih seperti seorang Abraham yang perbuatan-perbuatannya itu dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau disuruh ngampuni ya ngampuni, disuruh mengasihi ya mengasihi. Nah, itulah perbuatan orang benar. Nah, saudara lihat ayat berikutnya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman itu menjadi sempurna, bukan iman yang kosong. Oleh perbuatan-perbuatannya Abraham diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, imannya sempurna. Makanya kita semua hari ini ada firman yang bagus tadi pagi saya dapat waktu saya bangun tidur, kalau nggak salah di Filipi 4 ayat 12. Kayak firmannya berbicara gini, lakukanlah segala sesuatu itu jangan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Nah, kalau ini sudah jadi perintah, maka segala sesuatu, sekalipun Tuhan itu tidak tolong saudara hari ini, apa yang kita lakukan melayani Tuhan. Contohnya, bagaimana iman orang benar? Hari ini kalau kita percaya Tuhan itu tetap baik, sekalipun engkau sudah melayani Tuhan, belum Tuhan tolong, maka kita akan melakukan perbuatan orang benar. Yaitu apa? Lakukanlah segala sesuatu itu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi sekali lagi, kalau kita percaya Tuhan pasti berkati toko kita, maka perbuatan kita apa? Nggak boleh bersungut-sungut. Kita sudah tidak boleh ngomel, tuh sepinya Tuhan, sepinya katanya Tuhan baik, kok sepi. Mungkin kita hari ini sudah ngampuni, tapi suami kita, istri kita tidak berubah, anak-anak kita tidak berubah. Sekali lagi, perbuatan orang benar itu harus tidak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Makanya Abraham tidak bersungut-sungut, dia tidak tawar-menawar. Tuhan kalau boleh jangan Ishak ya Tuhan, kalau boleh jangan sekarang. Tuhan nanti aja ya, tunggu Ishak itu tua dulu ya Tuhan. Jangan sekarang kan masih kecil, masa mau dipersembahkan. Tapi
Abraham tidak pernah bernegosiasi, tidak pernah komplain, tidak pernah protes. Itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai perbuatan-perbuatan orang benar yang menghasilkan imannya sempurna. Firman Tuhan berkata, kalau iman itu bekerja sama dengan perbuatan orang benar, maka imannya bukan kosong tapi sempurna. Makanya orang percaya beriman, kalau tidak ada perbuatan orang benar, maka iman kita itu akan jadi kosong. Saudara boleh percaya sama Tuhan, aku percaya, aku pasti keluar dari jerat utang. Tapi saudara utang terus. Tangkap ya saudara, saudara tetap bingung ngandalin utang online. Saudara action, tapi actionnya bukan orang benar. Orang benar di tengah hutang tetap bisa bersuka cita, tetap bisa ngucap syukur berapapun berkat hari ini, tetap bisa percaya. Makanya Yakobus lompat di Yakobus 1 ayat 6-7. Ya, nanti kita lihat bagaimana iman yang mau diperhitungkan Tuhan. Jadi sekali lagi, orang benar jangan syukur-syukur beriman tanpa perbuatan orang benar. Kosong semuanya. Saudara tidak akan lihat iman itu bekerja menjadi sesuatu yang Tuhan akan lakukan. Apa yang menjadi iman kita kalau kita tidak pernah melakukannya dengan perbuatan orang benar. Jadi sekali lagi, iman orang benar harus didukung dengan perbuatan orang benar, yaitu sesuai dengan firman. Nah, kita lihat Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah, ini salah satunya ya. Ia meminta itu berarti doa dalam iman. Sama sekali, jadi tidak boleh ada sedikit bimbang. Jangan bimbang, sama sekali. Berarti kalau kita hari ini lagi ngalami masalah, kita berdoanya dengan iman. Itu tidak boleh ada kebimbangan. Tangkap ya. Begitu kita berdoa, setelah amin, lihat fakta, saudara mulai berkata gini, mungkin enggak ya. Nah, ini sudah rancu saudara. Maka iman kita hanya diperhitungkan di pemandangan Tuhan, mati kosong. Tangkap ya. Tapi kalau kita hari ini tidak melihat, tapi kita bilang gini, oh tidak apa-apa Tuhan, aku percaya. Setelah amin, lihat realita, saudara tidak bimbang sama sekali. Saudara tetap gini, percaya. Percaya tanpa melihat. Percaya hanya melihat kuasamu yang besar akan kau buktikan. Karena engkau sebagai penolong dalam kesesakanku sangat terbukti. Bagimu tidak ada perkara mustahil, rencanamu tidak pernah gagal Tuhan. Sekalipun hari ini kegagalan terjadi, sekalipun hari ini tidak ada jalan, tapi engkau sebagai penolong, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Aku percaya itu yang akan kau lakukan. Nah, itu iman yang jangan sama sekali bimbang. Lihat ya. Sebab orang yang bimbang, bimbang. Saudara banyak yang bimbang kan? Hari ini banyak yang mulai gelisah, banyak yang takut khawatir. Ini orang bimbang, takut khawatir itu bimbang saudara ya. Tuhan ya apa ya, gimana ya, keadaan kok tambah seperti ini. Tuhan gimana ya, suamiku kok enggak pulang rumah ya Tuhan. Kok istriku tambah parah, anak-anakku didoakan tambah parah. Mulai kebimbangan ini melanda hidup-hidup kita hari-hari ini. Karena keadaan makin sulit. Nah, sekali lagi firman ini berkata, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara tahu hari ini kita ini cuman hidup ini kayak gini loh, oleh angin. Ya, denger apa, goyah, denger lagi kita goyah, denger ini goyah. Lihat fakta, kita cuma diombang-ambingkan oleh angin masalah. Angin masalah datang dengan fakta, saudara mulai goyah. Nah, ini sama dengan gelombang yang diombang-ambingkan oleh angin. Anginnya masalah. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tangkap ya, sudah iman kosong, imannya mati, jangan mengira dapat sesuatu dari Tuhan. Makanya kalau orang dalam masalah, satu pintu ndak buka banyak pintu, itu imannya perlu diselidiki. Imannya kosong, mati, ya, dan ndak mungkin dapat sesuatu dari Tuhan. Tangkap ya. Kalau kita benar mengalami iman yang benar, perbuatan kita sudah menunjang semuanya, pastikan
dapat sesuatu. Berarti satu pintu sekalipun ditutup tetap dapat sesuatu. Artinya tetap dapat pintu-pintu yang lain. Saya ngalami proses 14 tahun. Bukan berarti 14 tahun saya kosong gak dapat sesuatu dari Tuhan. Tangkap ya. Saya dapat sesuatu yang banyak dari Tuhan. Justru gara-gara satu pintu ini, saya dapat banyak hal. Dapat sesuatu yang banyak dari Tuhan. Termasuk pelayanan saya, termasuk buah-buah. Termasuk hari ini bagaimana anak-anak, ya, termasuk buah berkat, buah kesehatan. Ada banyak sesuatu yang Tuhan lakukan. Karena apa? Karena iman yang disertai perbuatan, itu iman yang dapat sesuatu dari Tuhan. Bahkan kalau kita bisa seperti Abraham, yang tidak segan-segan, tolong tidak ditolong, bukan urusanku. Berubah tidak berubah suamimu, bukan urusanku. Istriku berubah tidak berubah, itu bukan urusanku. Sepanjang aku punya perbuatan orang benar, maka selebihnya itu urusan Tuhan. Orang yang tidak segan-segan lagi, untung rugi ikut Tuhan, maka imannya diperhitungkan sebagai Abraham, sebagai kebenaran, iman yang sempurna, dan kita pasti dapat sesuatu dari Tuhan. Makanya jangan pikir orang itu kok hari ini susah. Ini ujian iman sedang terjadi. Pastikan di akhir zaman. Jangan jadi orang benar. Walaupun sudah bertahun-tahun saudara kenal siapa Tuhan, tapi imanmu selalu cuma diombang-ambingkan masalah. Saudara lihat fakta, mulai kelimpungan lagi, kanan goyah bimbang lagi, angin datang lagi dengan berita-berita buruk, saudara mulai diombang-ambingkan. Nah, orang seperti ini tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan, bahkan imannya kosong, mati. Itu sebabnya saya akan ajari 3 step aja yang simple, ya. Bagaimana iman itu jangan pernah hari ini, sebentar ya, ini kok stuck ya, sebentar. Jangan sampai 3 hal ini, saudara lihat ya, hari ini yuk saya buka sebentar, ini lagi hang sebentar. 3 step yang saya akan ajari hari ini. Bagaimana iman, ya, saudara, iman yang hari ini disertai dengan perbuatan. Nah ini, yuk kita lihat. Ya, jangan sampai hari-hari ini saudara kehilangan pengetahuan tentang bagaimana iman yang hari ini di Yakobus 1 ayat 6-7. Bu, gimana supaya kita ini tidak diombang-ambingkan masalah? Supaya ketika kita dengar, kita lihat, kita cuma lihatnya ke arah Tuhan. Supaya kalau iman kita disertai perbuatan orang benar, maka kita pasti dapat banyak sesuatu yang dari Tuhan. Tidak mungkin firman tidak digenapi. Yang pertama, kita harus pakai kacamata iman. Tangkep ya. Perbuatan orang benar hari ini yang pakai kacamata, lihat fakta, lihat sekeliling. Makanya kalau lihat fakta, lihat keuangan, lihat suami, saudara pasti hidupnya hanya bimbang, kanan kiri. Tangkap ya. Tapi kalau kita pakai kacamata iman, ya, actionnya mulai sekarang kacamatanya kita dicopot. Mulai pakai ini kacamata iman. Bagaimana cara Tuhan memandang setiap masalah. Pastikan hari ini kalau saudara dan saya melihat sesuatu yang buruk, maka kacamata iman ini harus dipakai. Apa kacamata iman kita? Tuhan, aku tetap percaya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Aku percaya kacamataku hari ini hancur, tapi itu baik buat aku. Hari ini semua yang pahit, tapi segala sesuatu sedang dalam perjalanan engkau buat indah pada waktunya. Itu kacamata iman. Mungkin hari ini kita lihat kacamata kita, masa depan kita itu masa depan yang suram. Tapi sekali lagi kita pakai kacamata iman, kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku melihat kacamatamu, masa depanku tidak pernah ditetapkan orang benar itu suram. Masa depannya selalu masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Kacamata Tuhan mulai dipakai. Apa yang iblis lemparkan dengan fakta, saudara jangan pakai kacamata saudara. Lu memang tidak pulang loh Tuhan.
Loh suamiku bener loh Tuhan, berdua sama wewe gombel Tuhan, sama wanita tobat bergandengan tangan Tuhan. Bohong Tuhan, tadi bilangnya rapat, sekarang lihat fotonya berdua. Nah ini kacamata kita. Sekali lagi, kalau itu dipakai terus, maka iman kita itu iman yang nol. Tapi ketika fakta terjadi, saudara pakai kacamata. Tuhan, sekalipun ini faktanya, suamiku lagi berdua sama perempuan wanita tobat, tapi aku pakai kacamata iman, aku percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap melawat suamiku, Tuhan tetap bisa membawa pertobatannya, dan dalam nama Yesus aku percaya kacamata imanku bahwa Allah menarik kakinya ke jalan kebenaran. Hati suamiku pasti dilawat Tuhan secara luar biasa hari ini dimanapun suamiku berada. Engkau Allah yang maha hadir. Tangkap ya. Mungkin hari ini kau lihat keadaan keuanganmu, tabunganmu sudah minus. Ini kacamatamu. Lihat rekening koran merah, lihat tabungan merosot. Ini kacamata kita. Tapi sekali lagi kacamata iman berkata, Tuhan, kehendakmu engkau pasti memberkati orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Susah payah tidak pernah nambahi orang benar. Berarti Tuhan, aku percaya walaupun hari ini tokoku sepi, aku memilih berbuat untuk bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Aku memilih untuk hidup hari ini tetap percaya bahwa Tuhan sudah berikan berkat yang terbaik. Nah, ini langkah kacamata iman. Tangkap ya. Bagaimana iman tanpa perbuatan mati, tapi kalau iman disertai perbuatan, kacamata kita bukan kacamata yang kita lakukan hari ini dengan perbuatan kita. Lihat fakta terus, lihat suami terus, lihat situasi terus, lihat toko sepi, lihat tabungan, lihat rumah mau disita bank. Ini bukan langkah iman. Hari ini mulai Tuhan mau mengubah, setiap kita tidak boleh pakai kacamata kita sendiri. Pakailah kacamata iman. Karena Tuhan itu tidak pernah berbicara fakta. Tuhan selalu berbicara, jadilah menurut imanmu, bukan jadilah menurut faktamu. Faktamu boleh hancur, tapi kalau imanmu menunjang bahwa engkau percaya. Tangkap ya pengertiannya. Orang percaya sama Tuhan itu harus ditunjang. Masa sih saudara bilang gini, aku percaya Tuhan, suamiku pasti berubah, suamiku aman di dalam tangan. Setelah amin saudara, aduh Tuhan sakit hati Tuhan, jengkel awas ya. Nah ini tidak sesuai. Tangkap ya saudara. Jadi realitanya harus sesuai. Kalau saudara imannya percaya, saudara walaupun suami saudara nyakiti saudara, iman perbuatanmu itu tidak boleh sakit hati. Tetap ngampuni, tetap ngasihi. Tangkap ya. Jadi sekali lagi kacamata iman itu harus dipakai. Itu actionnya. Yang pertama, nanti kita bahas. Ya simple kok. Tapi ini perlu saudara. Supaya kita di hari-hari ini kepingin kan lihat kita dapat sesuatu dari Tuhan. Saya tahu kalau sesuatu yang saya dapat dari Tuhan, tidak mungkin hidup saya hancur saudara. Pasti satu pintu akan membuka sesuatu banyak. Sesuatu pintu, sesuatu pintu berkat, pintu kesehatan, pintu anak-anak, pintu usaha. Semua pintu akan dibuka. Karena kita pasti dapat sesuatu ketika iman disertai perbuatan. Saya ulang-ulang supaya ini nempel saudara ya. Sebenarnya itu gampang, tapi realitanya saudara hari ini ndak bisa ngomong percaya tapi kacamata kita dipakai. Ndak. Kalau percaya ndak boleh pakai kacamata kita, tapi actionnya saudara mulai ngerubah kacamata saudara. Tangkap ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yakobus berkata, memintanya dalam iman. Yang kedua, berdoa dengan iman. Tangkap ya, itu actionnya. Jangan. Nah, yang ketiga, yaitu bagaimana kita, yang ketiga, langkah ketiga, yaitu punya pengharapan dalam iman. Seringkali kita ini sudah putus pengharapan. Nah, orang yang putus pengharapan ini tidak punya action, saudara. Orang hari ini berharap bukan lihat realita yang terjadi, tapi berharap dengan iman. Itu pengharapan yang saudara bilang gini, pasti ada hasil yang tidak mengecewakan, pasti ada hasil yang tidak memalukan, pasti ada hasil yang terbaik dari apa yang aku harapkan.
Sekalipun waktu kita berharap, malah tambah parah. Saudara berharap suami berubah, tambah tidak berubah. Saudara berharap istri berubah, tambah parah Tuhan. Saudara berharap keuangannya pulih, tambah suap pipi Tuhan. Saudara berharap saudara sehat, tapi tambah divonis dokter kankernya menjalar. Saya punya seorang teman, waktu itu sakit kanker. Dia itu punya iman. Imannya itu luar biasa. Setiap kali kalau ketemu saya bilang gini, ayo semangat, karena dia sudah divonis kanker yang sudah menjalar. Dan tiap kali kalau dia mau periksa penyakit kankernya, dia bilang gini, aku percaya, aku sudah didoakan kemarin hamba Tuhan, dia sebut. Dia bilang, Bu, kamu pasti ngalami kesembuhan. Aku pasti hari ini cek ya, nanti pasti ada mujizat. Mujizat Tuhan sembuhkan kankerku. Ketika dia periksa, saya tanya, gimana tadi hasil kankernya? Sudah, mujizat. Dia bilang gini, hasilnya tambah menyebar di satu area. Tadinya ada di getah bening, sekarang malah tambah di paru-paru. Aduh, haleluya, saya tuh bilang gitu ya. Dia beberapa kali dia periksa lagi, berikutnya berapa bulan lagi cek. Dia bilang, aku percaya, mujizat gitu ya. Tapi waktu cek, saya tanya, gimana? Kankernya sudah gimana? Tahu hasilnya sekarang mulai bukan hanya di paru-paru, sekarang sudah mulai ke tulang belakang. Dan jujur, kelihatannya dia bisa bilang percaya, tapi jujur dia bilang gini, kadang-kadang aku ini ya kecewa loh sama Tuhan, jujur. Kecewa sama Tuhan, kenapa ya Tuhan itu tidak tolong hidup saya? Padahal saya ini sudah beriman ya, percaya loh, tapi Tuhan itu kok tidak tolong. Rasanya aku ya putus pengharapan. Sudahlah, kalau Tuhan mau ambil ya ambil, saya sudah tidak mau berharap lagi. Saya cuma bilang, jangan pernah berhenti berharap. Kalau kamu putus asa, kamu ini sedang iman tidak tanpa perbuatan, imanmu tambah mati. Sudahlah, apapun hasilnya kamu tetap tahu. Kalau kamu sewaktu-waktu pun kamu meninggal nanti, tapi iman perbuatanmu diperhitungkan sama Tuhan sebagai kebenaran. Seperti Abraham, sampai detik-detik terakhir kamu tidak punya hasil putus pengharapan. Perhitungannya beda loh, saya bilang. Sudah, jangan pernah. Jadi 3 step ya, actionnya. Yang pertama, kacamata iman. Yang kedua, doa dengan iman. Yang ketiga, pengharapan dalam iman. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, actionnya, kalau ini konsisten dilakukan, saudara percaya, ini akan menghasilkan iman yang sempurna. Imanmu bukan kosong, walaupun keadaanmu tambah parah, pasti Tuhan melakukan sesuatu. Tapi kalau ini tidak bekerja, jangan mengira kamu dapat sesuatu dari Tuhan. Siang ini Tuhan mau berbicara buat saudara, yuk, daripada kita tidak dapat sesuatu dari Tuhan, daripada fokus cuma satu pintu, saudara tidak action, nanti banyak pintunya tidak terbuka. Lebih baik enak mana? Enak jalani banyak pintu kan, daripada fokus satu pintu tapi imanmu tidak jalan-jalan. Nah, satu hal kita bahas, Bu, kalau pakai kacamata iman itu bagaimana cirinya? Cirinya gampang. Yesaya 30 ayat 15b. Ya, sering kali ini saya praktekkan, saya sering ajarin buat setiap saudara kalau live. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jangan jadi orang Kristen, orang benar, yang hari ini enggan, malas-malesan. Lihat fakta sudah ya nasib, tepok jidat, tuh pusing. Tidak seperti itu saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya kalau sudah pakai kacamata iman, apapun yang terjadi, yang saudara lihat adalah yang Tuhan lihat. Tuhan pernah lihat tak rumah tangga saya yang kacau balau? Tuhan lihat tak apa yang di kacamatanya? Kacamata kita mungkin hari ini kasihan deh Bu Eli gitu ya. Mungkin orang bilang gini, aduh kasihannya Bu Eli kalau pergi pesta harus sendiri, tidak ada suaminya. Mungkin itu kacamata saudara, tapi bukan kacamatanya Tuhan. Kacamatanya Tuhan, dia sudah berkata gini, aku sudah lihat Bu Eli, segala sesuatunya aku sedang buat indah, happy ending nanti cerita hidupmu, skenario hidup yang aku buat
bahkan ini akan mendatangkan kebaikan. Itu kacamata Tuhan. Hari ini di tengah bangkrutmu, engkau lihat kacamatamu bangkrut, tapi sekali lagi bukan yang dilihat kacamatanya Tuhan. Makanya perlu perbuatan orang yang seperti dilihat kacamatanya Tuhan. Tuhan bilang apa? Tenang, percaya, jangan lihat fakta. Itu aja. Kalau kita mau pakai kacamatanya Tuhan, kacamata iman, saudara hari ini, actionnya harus tenang, percaya, tidak boleh lihat fakta. Tangkep ya, gampang ya, praktek ya. Saudara kalau dapat sesuatu, saudara jangan tidak konsisten. Nanti ini cuma diombang-ambingan gini. Tunggu bukti baik, tenang, percaya. Aduh bukti baik, lega. Tidak. Walaupun bukti tidak baik, saudara tidak boleh bimbang, goyang. Tidak, saudara tetap kuat. Tangkep ya. Tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Berarti saudara tetap harus kuat. Dengan tenang, percaya, tidak lihat fakta. Ini kacamata iman sedang dipakai. Tangkep ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berdoalah dengan iman. Kalau berdoa mulai sekarang, jangan berdoa dengan sungut-sungut, bantah-bantahan sama Tuhan, hitung-hitungan, bawa list, tidak usah. Sekarang semua itu dihapus. Tidak boleh sungut, tidak boleh ngeyel, tidak boleh protes, tidak boleh bawa list. Gimana Bu Eli? Sering kali ini saya ajarkan, tapi ini juga tidak konsisten dilakukan. Jangan mengira dapat sesuatu. Apa yang konsisten baru dapat sesuatu. Selama saudara cuma on off, jangan mengira dapat sesuatu. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Orang yang menerima, telah menerima. Saudara hari ini doa belum terjawab, tetap harus punya iman telah menerima. Orang yang belajar telah menerima tidak akan bersungut-sungut, tidak akan berbantah-bantah, tidak akan bawa list, karena semuanya sudah diterima. Orang kalau bawa list berarti ini belum diterima, makanya disodorkan terus listnya. Minta ini, minta ini, minta. Orang minta-minta itu sama dengan doa bersungut-sungut. Tangkap ya saudara. Jadi sekali lagi, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi, orang yang menyodorkan list dengan bersungut-sungut, dengan meminta-minta, belum yakin menerima, maka hal itu tidak akan diberikan Tuhan kepada kita. Tangkap ya, saudara, tangkap kata-kata ini. Kalau kita percaya tapi kita belum merasa menerimanya, maka hal itu tidak akan diberikan kepadamu. Tapi waktu kita berdoa, apa saja yang kita minta dan doakan, kamu telah menerimanya, maka baru hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Bu Eli, doa itu bagaimana kalau dengan iman? Yang pertama, waktu kita berdoa, kita tidak usah minta list apa-apa. Percaya aja dengan kesanggupan Tuhan. Itu doa dengan iman. Orang kalau tidak percaya dengan kesanggupan Tuhan, kira-kira saudara bisa merasa tidak doa ini kita sudah menerima? Kita pasti pakai pikiran gini, aduh ya apa ya Tuhan, sudah bangkrut. Apa mungkin loh Tuhan? Tokoku ini bisa bangkit kembali, keuanganku bisa bangkit. Apa mungkin rumah yang aku jual itu bisa aku dapat kembali? Ini namanya doa tanpa iman. Kalau kita berdoa tanpa iman, tanpa disertai dengan percaya akan kesanggupan Tuhan, maka ini tidak ada nilainya, nol. Perbuatanmu tidak ada, nol. Makanya ketika kita berdoa, saudara, yang pertama harus percaya akan kesanggupan Tuhan. Kalau kita percaya pada kesanggupan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti, rencananya tidak pernah gagal. Maka apa saja yang kita doakan, kita pasti bilang gini, aku pasti terima sudah, aku sudah terima. Yang kedua, bersyukur atas apa yang belum kita terima. Tangkep ya, Tuhan terima kasih buat suami yang baik. Walaupun suamimu selingkuh, istrimu selingkuh, anak-anakmu berontak. Mulai sekarang bersyukur atas apa yang belum kita terima. Karena apa saja yang kamu doakan dan mintakan, percayalah kamu menerima. Berarti orang harus bersyukur, tidak boleh bersungut-sungut. Tidak usah bawa list.
bersyukur buat rumah yang Tuhan berkati, bersyukur buat usaha yang rame, bersyukur buat anak-anak yang baik. Sekalipun di depan mata anak-anakmu baru mengata-ngatain kau kurang ajar, mungkin anak-anakmu hari ini kurang ajar, berontak, hari ini bersyukur. Percaya pada kesanggupan Tuhan, bersyukur atas apa yang belum kita terima. Yang ketiga, percayalah. Yang ketiga, bersabar menantikan waktunya Tuhan. Kita tidak bisa hari ini, pokoknya hari ini. Itu doa yang tidak disertai dengan perbuatan. Orang kenapa kalau doa, Yesus itu doanya gimana? Jadilah kehendakmu. Itu artinya kehendak waktunya Tuhan. Itu doa yang punya powerful. Doa yang disertai dengan iman dan perbuatan. Itu 3 step. Percaya pada kemampuan Tuhan, bersyukur atas apa yang belum kita terima, dan bersabar menantikan waktunya Tuhan. Makanya doa yang powerful, selain saudara berkata, Tuhan aku percaya rumah tanggaku sudah dipulihkan, suamiku jadi baik, Imam jadilah menurut kehendakmu. Itu artinya kita sudah menyerahkan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan waktunya kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu kita belum tentu terbaik. Makanya kalau doa di akhir doa, Tuhan terima kasih buat kesembuhan kankerku, misalnya yang kanker, jadilah menurut kehendakmu. Apa yang terbaik, waktumu pasti yang terbaik. Itu percaya. Kalau kita sudah menerimanya, maka kita akan menerimanya menurut waktunya Tuhan. Jadi sekali lagi kita tetap berdoa, jadilah menurut kehendakmu. Itu doa yang punya iman disertai perbuatan. Maka ketika kita melakukan langkah yang pertama tadi pakai kacamata iman, doa dengan iman, ini perbuatan kita. Tidak bisa perbuatan hari ini suruh Tuhan, Tuhan tolong Tuhan supaya doa-doaku Tuhan dengar. Enggak, tapi kalau doamu tidak dengan iman, saudara percaya, bagian kita harus pakai kacamata iman. Kalau kita tidak mau lepas kacamata kita, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita doanya tidak percaya, suut-suut, Tuhan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya itu bagian kita, percaya dengan iman, doa dengan iman, kacamata iman. Ya, gampang ya, percaya pada kemampuan Tuhan, bersyukur atas apa yang belum kita terima, kita sudah menerimanya. Yang ketiga, bersabar menantikan waktunya Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Tangkap ya, ini action. Jadi kalau doa aja, Tuhan pokoknya hari ini Tuhan, hari ini. Tidak boleh. Tidak boleh bawa list, tidak boleh paksa waktunya Tuhan. Itu bukan doa dengan perbuatan, dengan iman. Orang kalau berdoa dengan iman, segala sesuatunya pasti. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau besar. Itu pujian kita dulu. Sekali datang jangan bilangin, Tuhan aku minta ini, aku butuh ini. Enggak. Hari ini mulai berdoa. Saya ajarin doanya gimana, kata pembukanya. Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Rencanamu tidak pernah gagal. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan akan kesanggupanmu Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupku. Itu kata pembuka kita. Besarkan Tuhan. Tangkap ya. Ketika kita sudah membesarkan Tuhan, maka langkah kedua, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah atas tokoku, buat asetku hari ini yang terbeli dengan harga yang baik, pembeli yang baik, toko usaha yang ramai, pekerjaan baru yang baik, semua berkat yang terbaik, anak-anak terbaik. Itu langkah kedua. Bersyukur atas apa yang belum kita terima, tapi kita merasa bahwa kita sudah menerimanya. Yang ketiga, setelah kita bersyukur atas apa yang belum kita terima, kita sudah menerimanya, maka langkah yang ketiga yaitu jadilah menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, aku serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah menurut kehendak-Mu, amin. Ini konsisten, tangkap ya. Jadi step yang kedua, itu yang harus kita lakukan ya. Yang terakhir, bagaimana kita tetap berharap.
Jadi sekali lagi yuk kita mau lakukan aja supaya paling enggak di masa sukar kita itu dapat sesuatu dari Tuhan. Daripada susah enggak dapat sesuatu, tambah susah loh saudara. Kalau susah masih dapat sesuatu dari Tuhan, dan kita percaya sesuatu yang dari Tuhan itu besar menurut saya. Kalau sesuatu yang dari Tuhan enggak mungkin perkara yang kecil-kecil. Pasti kejadian hidupmu dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya yang terakhir, yuk tetap berharap. Buka di Mazmur 119 ayat 16b. Mazmur 119 ayat 16b. Janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Jadi sekali lagi, orang yang punya pengharapan dalam iman, orang ini tidak akan pernah dipermalukan. Jelas Tuhan berkata tidak akan pernah mempermalukan, mengecewakan, bahkan kau tidak akan lihat hasilnya buruk, pasti indah, pasti yang terbaik. Itu sudah jadi pengharapan. Makanya orang tidak boleh putus pengharapan. Orang itu harus semangat. Orang yang semangat yang dapat menanggung penderitaannya. Banyak orang hari-hari ini ngomongnya percaya, tapi kalau ditanya orang gimana usahamu, ya wis ya apa ya, lemes, mau makan, tidak ada gairah, mau apa-apa, tidak ada gairah. Ini bukan cermin perbuatan orang benar, tangkap ya. Orang benar di tengah situasi yang sulit, bawaannya kalau punya pengharapan itu apa? Semangat. Saya makanya selalu ngomong kan, kalau khotbah, kalau live, kalau ketemu orang, konselingi orang, selalu kata-kata pembuka, semangat. Kenapa? Ini salah satu perbuatan orang benar. Saudara pikir semangat itu bukan perbuatan, ya perbuatan. Coba saudara hari ini kalau putus asa, bisa enggak semangat? Enggak bisa. Bersukacita, bersemangat, ya, bersyukur, damai sejahtera, itu semua perbuatan saudara. Mengampuni, mengasihi, itu actionnya kita, bukan cari GPS, ditarik suami ada di mana, panggil detektif. Itu bukan perbuatan orang benar. Sekali lagi, perbuatan orang benar itu adalah tenang, percaya, tidak lihat fakta, percaya pada kesanggupan Tuhan, bersyukur atas apa yang belum kita terima, dan tetap bersabar dan menantikan waktunya Tuhan. Itu perbuatan orang benar. Tangkep ya. Nah, yang ketiga, tetap berharap. Buka Roma 4 ayat 18. Apa yang dilakukan Abraham? Kita belajar sesuatu. Yuk kita mulai praktek. Dengan ini, maka percaya kita sedang belajar iman yang sempurna, iman yang hidup, iman yang dapat sesuatu dari Tuhan. Ya, makanya semangat itu perbuatan, saudara. Saudara jangan pikir semangat itu tidak perbuatan. Setiap hari semangat itu perbuatan. Ada banyak orang perbuatannya bukan semangat. Loyo, 5L. Lesu, letih, loyo, lunglai, lemas. Nah ini bukan perbuatan orang benar. Sekali lagi, orang yang 5L ini akan dicoret sama Tuhan. Jangan mengira orang 5L itu dapat sesuatu dari Tuhan. Walaupun hari ini kau doa puasa 40 hari. Sekali lagi, mumpung kita masuk fase puasa 40 hari. Nanti 10 November hari pahlawan. Kok ya bisa ya tepat ya. 2 Oktober pembukaan Hari Raya Ibrani. Ya, tutup tanggal 10 November hari pahlawan saudara. Berarti Tuhan itu bukan kebetulan netapin hari puasa Victory tanggal 2 Oktober sampai 10 November. Ini bukan kebetulan, pasti ada maknanya Tuhan. Tuhan berharap waktu kita menjalani puasa 40 hari, nanti tanggal 10 November, semua sudah keluar lebih dari pemenang. Jadi pahlawan. Tangkap ya, pahlawan yang alami kemenangan, dapat sesuatu yang dari Tuhan banyak. Makanya yuk kita lakukan praktek ini. Siapapun saudara yang hari ini lagi bergumul, terutama yang dalam keadaan yang sulit, pastikan di tengah masa yang paling sulit, paling tidak kita dapat sesuatu dari Tuhan. Sesuatu yang dari Tuhan itu pasti besar, ya. Nah, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Nah, makanya orang tidak boleh pengharapan itu tanpa iman. Pengharapan itu walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Bu, berharap aja. Karena pengharapan kita sama Tuhan itu dalam pikiran kita, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan dan memalukan. Yang kedua, dan Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Kira-kira waktu Abraham berharap, 1 anak aja belum,
masih punya pengharapan banyak. Hari ini mungkin kau tidak punya uang. Berharapnya apa? Besok berkat melimpah atas hidupku, atas keluargaku. Mungkin orang berpikir, mana mungkin lah sekarang uangnya sudah zero, sedikit. Lah mimpi dapat berkat berlimpah-limpah itu gimana? Ya karena satu, walaupun tidak ada dasar berharap, aku berharap besok ada berkat melimpah-limpah di atas usahaku dan keturunanku. Itu setiap kali harus dilakukan. Lihat ya, boro-boro punya satu belum banyak bangsa. Tapi Abraham berharap enggak? Berharap dia. Berharap bahwa ia akan jadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian nanti banyaknya keturunanmu. Hari ini pastikan 3 hal ya. Pastikan hari ini Tuhan, firman Tuhan kalau saudara baca bagaimana Roma 9 ayat 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi dan sempurna. Pengharapan kita sama firman, jangan sama fakta. Tangkap ya. Karena kalau kita berharap sama firman, maka apa yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi, sempurna dan segera. Bukan di atas kekekalan, tapi di atas bumi yang dilakukan. Jadi sekali lagi kalau kita ingin dapat sesuatu yang Tuhan lakukan di atas bumi, maka pengharapan kita yang pertama hanya pengharapan di dalam firman. Jadi yang pertama, tetap berharap di saat tidak ada dasar untuk berharap. Tetap berharap di saat faktamu hancur lebur. Tetap berharap di saat bukti makin mengecewakan. Pengharapan kita setiap hari harus dibangun di atas firman. Kalau firman berkata, bilur-bilurku menyembuhkan, maka walaupun tidak ada bukti dokter bilang kau pasti sembuh, tidak ada bukti kesehatanmu mulai membaik sekalipun, engkau tetap berharap. Tuhan, aku lebih berharap bahwa kuasa bilurmu bekerja menyembuhkan aku. Sekalipun hari ini tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun faktanya hancur lebur, buktinya bahkan sangat mengecewakan. Suamiku loh Bu Eli, buktinya ngecewain saya. Jahat Bu Eli. Sudah, tidak usah ngomong yang negatif. Kalaupun faktanya sangat mengecewakan suamimu, mertuamu mengecewakan, anak-anakmu mengecewakan, keuanganmu mengecewakan, siapapun mengecewakan, bahkan faktanya hancur Bu Eli, tidak ada Bu Eli dasar untuk berharap. Sekali lagi, action, perbuatan orang benar itu selalu punya pengharapan. Dia pasti bilang ini, semangat, 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 semangat. Tidak akan 5L. Kalau orang putus pengharapan pasti 5L. Jangan mimpi dapat sesuatu. Tapi hari ini pastikan kita semua berjalan maju setiap hari. Semangat. Dokter bilang, Bu, kankernya menyebar. Semangat. Hari ini buka toko tambah sepi. Semangat. Nah itu dibangun terus. Itu action, perbuatan. Kalau ini dilakukan terus konsisten, pasti iman kita sempurna, iman kita hidup, dan kita dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau orang yang 5L, lemes, loyo, lunglai, lesu, ya, apalagi lemes, loyo, lunglai, lesu, letih, jangan pernah saudara dapat sesuatu dari Tuhan. Imanmu mati, imanmu tidak bekerja, jangan mengira dapat sesuatu. Pastikan di bulan puasa ini, selain kita sudah mematikan, tidak makan, tidak minum, kita mau juga praktek iman disertai perbuatan orang benar. Supaya apa yang kita imankan itu jadi hidup. Tuhan Yesus memberkati. Gampang ya prakteknya, yuk praktek gampang ya. Tenang, percaya, tidak lihat fakta, berdoa. Tuhan, aku percaya. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil atas rumah tanggaku. Engkau penolong dalam kesesakan dalam rumah tanggaku sangat terbukti. Rencanamu dalam rumah tanggaku tidak pernah gagal. Aku bersyukur buat suami yang baik, anak-anak yang baik, rumah tangga yang sudah dipulihkan, anggur yang manis. Terima kasih, aku menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah menurut kehendakmu. Praktek ya saudara, praktek ya. Doanya simple, tidak usah bawa list, tidak usah ngeyel, tidak usah berbantah-bantah, tidak usah bersungut-sungut hari ini. Yang ketiga, sekalipun hari ini Tuhan, aku tetap punya pengharapan. Aku semangat. Setelah amin, jangan lihat fakta lah. Tidak pulang Tuhan, tidak. Walaupun tidak pulang, habis didoakan.
tetap berkata, semangat, semangat, semangat. Semangat, tetap berharap walaupun faktanya tidak ada dasar berharap, hancur lebur Tuhan. Fakta buktinya buruk Tuhan, mengecewakan. Aku semangat, semangat. Saudara tahu, dengan hal yang simple, percayalah, iman, doa, pengharapan, jalan, 3 sinergi, kacamata iman. Makanya seringkali kan, kekuatan Tuhan itu apa yang dahsyat? Iman, doa, pengharapan. Kacamata iman, doa iman, pengharapan iman. Itu akan jalan. Maka percayalah, hari-hari ini ada banyak sesuatu yang Tuhan akan kerjakan buat saudara dan saya. Dia pasti sediakan. Ada banyak pintu-pintu yang akan Tuhan buka. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berpraktek. Kita akan jadi pahlawan tanggal 10 November. Prophetic. Bukan kebetulan 2 pembukaan, 10 penutupan. Itu adalah hari pahlawan. Kita percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang indah. Yuk kita berdoa, selamat beraktivitas ya. Happy weekend. Besok saya ke Jakarta, yang mau datang ibadah di Jakarta di Kelapa Gading kalau tidak salah ya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu akan melihat di masa-masa yang sulit sukar hari-hari ini. Tuhan cuma mau melatih iman, percaya orang benar itu harus disertai perbuatan. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang gagal, cuma beriman tanpa action, tanpa perbuatan orang benar. Berkati setiap kami untuk kami mulai praktek Tuhan, iman disertai perbuatan, supaya kami melihat iman kami akan menjadi yang sempurna dan kami dapat banyak dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau beraktivitas, Engkau memberkati kami, berkati setiap kami Tuhan, biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti malam ya.